Selamat hai anak-anak Ibu, jumpa lagi dengan Ibu. Oke, minggu lalu kita telah membahas itu bagaimana cara berpikir dalam sejarah. Itu ada tiga cara berpikir dalam sejarah. Yang pertama kronologi, diakronis, dan sinkronis. Oke, di pertemuan ini kita akan membahas tentang perubahan dalam sejarah. Oke, yang pertama kita harus mengerti dulu apa itu perubahan. Perubahan ini dapat diartikan sebagai segala aspek kehidupan yang terus bergerak seiring dengan perjalanan kehidupan masyarakat. Heraklitus mengatakan pentere, artinya tidak ada yang tidak berubah. Semua mengalir, masyarakat sewaktu-waktu bergerak dan berubah seiring dengan waktu. Datang lagi si Ruslan Abdul Ghani mengatakan ilmu sejarah dapat diibaratkan sebagai penglihatan pada tiga dimensi masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Oke, contoh perubahan. Kamu lihat perubahan dalam suatu peristiwa sejarah yaitu salah satunya adalah peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Peristiwa ini merupakan suatu bentuk perubahan yang mendasar dari masyarakat Indonesia, di mana sebelumnya kita adalah masyarakat yang terjajah menjadi masyarakat yang merdeka. Selanjutnya, ada dua jenis perubahan dalam sejarah. Oke, kita lihat yang pertama, perkembangan kehidupan masyarakat yang berlangsung lambat yang disebut dengan evolusi, dan ada yang berlangsung cepat yang disebut revolusi. Perubahan yang lambat contohnya ada perubahan masyarakat di Pulau Jawa dari masyarakat pedesaan menjadi masyarakat perkotaan, itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Sedangkan perubahan yang cepat contohnya adalah revolusi Prancis pada tahun 1489 yang secara singkat mengubah Prancis dari bentuk monarki menjadi bentuk republik. Yang kedua, itu jenis perubahan yang kedua adalah arah perubahan yang dibedakan atas keadaan yang lebih baik dan keadaan yang lebih buruk. Keadaan yang lebih baik itu disebut progres, sedangkan keadaan yang lebih buruk disebut regress. Perubahan yang lebih baik contohnya modernisasi di benua Eropa pada abad 18, di mana modernisasi ini berdampak pada perkembangan Eropa, baik teknologi, pendidikan, dan lain-lain. Sedangkan perubahan yang ke arah yang lebih buruk, contohnya krisis ekonomi Indonesia pada tahun 1998 sampai 1999 yang mengubah ekonomi menjadi lebih buruk yang mengakibatkan terjadinya inflasi atau menurunnya harga mata uang. Yang ketiga, faktor penyebab perubahan. Ada dua faktor. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal ini juga terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada perubahan penduduk. Yang dimaksud dengan perubahan penduduk ini adalah bertambahnya penduduk atau berkurangnya penduduk di suatu negara atau suatu daerah. Yang kedua penemuan baru. Penemuan baru ini ada discovery, innovation, baru inovasi. Ini sebenarnya penemuan baru ini contoh teknologi. Ini adanya teknologi baru itu akan mengubah suatu masyarakat. Contoh, dulu kita menggunakan alat-alat yang terbuat dari batu itu pada manusia prasejarah. Sekarang sudah serba teknologi. Berarti ada penemuan-penemuan baru di bidang teknologi. Selanjutnya konflik dalam masyarakat. Ini pun konflik dalam masyarakat ini juga berpengaruh yang menyebabkan perubahan. Konflik ini bisa menjadi membuat masyarakat terpecah dua atau membuat masyarakat itu semakin tangguh atau semakin bersatu karena mereka belajar dari masalah. Yang keempat ada pemberontakan. Ini pemberontakan ini juga menjadi faktor internal, adanya perpecahan, adanya ketidakselarasan di antara masyarakat. Itu faktor eksternal. Faktor eksternal ini juga terbagi menjadi tiga. Yang pertama faktor alam yang ada di sekitar masyarakat yang berubah. Contoh terjadi gempa. Jadi orang tsunami, ayo kita buat tsunami. Orang-orang yang dekat dengan pantai jika terjadi tsunami akan pergi jauh dan ini menyebabkan perubahan yang difaktorkan dari alam sekitar. Yang kedua adalah peperangan. Ini pun kalau peperangan
Kita contohkan sekarang seperti Palestina. Sekarang Palestina sama Israel itu negara yang berperang, di mana orang-orang Palestina yang merasa terancam banyak melarikan diri, banyak yang datang ke Indonesia dan negara-negara lainnya. Jadi itu menyebabkan adanya perubahan, di mana ada perpecahan di dalam masyarakat atau di dalam sebuah negara. Yang ketiga, pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Contoh, kita ambil Indonesia. Sebelum bangsa-bangsa Eropa masuk ke Indonesia, di mana masyarakat orang Jawa, itu lebih banyak orang Jawa itu menggunakan kain jarik atau kain gendong. Kalau sekarang kain jarik, itu wanita-wanita Jawa menggunakan kain jarik dan kebaya. Setelah kebudayaan Eropa atau kebudayaan Barat masuk ke Indonesia, sekarang banyak yang pakai legging, tali satu, tank top dan lain-lain. Kebudayaan ini atau pengaruh kebudayaan masyarakat lain ini sekarang lebih banyak dapat kita lihat di Bali, di mana orang Bali bukan lagi asli dari kebudayaan Indonesia, tetapi masih ada daerah-daerah tertentu di Bali yang mempertahankan kebudayaannya sebagai daya tarik untuk masyarakat asing atau negara asing untuk datang berkunjung seperti itu. Itulah faktor-faktor penyebab perubahan. Ada faktor internal atau dari dalam, faktor eksternal itu dari luar. Oke, sampai di sini yang Ibu sampaikan. Kalau masih ada yang kurang dipahami, boleh ditanyakan Ibu. Di mana minggu depan kita akan membahas tentang keberlanjutan dalam peristiwa sejarah. Sampai jumpa minggu depan. See you. Goodbye.